Halo rekan-rekan semua, kita bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, Januari Sihotang, sebuah channel YouTube yang fokus di bidang ilmu hukum, dunia kampus, dan juga dunia literasi. Video kali ini merupakan kelanjutan dari video-video sebelumnya. Kali ini kita memasuki materi kedua di mata kuliah teori perundang-undangan. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai gagasan pembentukan MK secara umum, ya, bagaimana bahwa gagasan itu telah muncul sejak para founding fathers kita membahasnya di dalam BPUPKI, tetapi kemudian ternyata baru terwujud pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2001. Maka kemudian pada pertemuan kali ini kita akan mencoba lebih spesifik membahas mengenai MK, yaitu kita akan membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Sekedar mengingatkan teman-teman bahwa wacana di dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia itu mengalami perdebatan yang luar biasa. Selain persoalan kewenangan, salah satu hal yang paling diperdebatkan adalah mengenai kelembagaan daripada Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Di satu sisi, para perumus Undang-Undang Dasar 1945 di perubahan ketiga mengatakan bahwa alangkah lebih baik misalnya kalau Mahkamah Konstitusi itu disatukan dengan Mahkamah Agung. Artinya ini meniru apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena kita tahu bahwa di Amerika Serikat itu tidak ada Mahkamah Konstitusi. Tapi kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti di berbagai negara itu dimasukkan di dalam Mahkamah Agung. Cuma kemudian ada beberapa kelemahan misalnya ketika kewenangan Mahkamah Konstitusi itu disatukan di dalam Mahkamah Agung. Misalnya kita tahu bahwa Mahkamah Agung itu kan menangani perkara yang sangat luar biasa banyaknya. Bahkan ketika pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 mulai tahun 1999 sampai tahun 2002, puluhan ribu perkara menumpuk di Mahkamah Agung. Nah, karena kondisi saat itu, maka kemudian para perumus Undang-Undang Dasar merasa bahwa alangkah lebih baik kalau misalnya MK itu dipisah dari MA. Karena untuk menyelesaikan perkara kasasi maupun peninjauan kembali yang ada di dalam Mahkamah Agung saja, itu Mahkamah Agung sudah kewalahan. Apalagi kemudian kalau ditambahi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang tentu jumlahnya akan semakin menambah perkara di Mahkamah Agung. Karena perdebatan-perdebatan tersebut, maka diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga tersendiri yang kedudukannya itu sejajar dengan Mahkamah Agung. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua bahwa Mahkamah Konstitusi itu diakui sebagai sebuah badan peradilan di lingkungan kekuasaan kehakiman. Nah, ini bisa Anda lihat di dalam pasal 24, pasal 24A, maupun pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, itu teman-teman sejarahnya secara singkat ya. Nah, lalu kemudian kita akan menelisik secara lebih mendalam, apa sih kira-kira alasan pembentukan Mahkamah Konstitusi itu? Nah, alasan yang pertama adalah bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan implikasi dari paham konstitusionalisme. Paham konstitusionalisme merupakan paham yang mengatakan bahwa semua kehidupan bernegara, bahwa semua penyelenggaraan kekuasaan di dalam suatu negara itu didasarkan ke dalam konstitusi. Artinya bahwa tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang bisa bertentangan dengan konstitusi. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini agak berbeda dengan Undang-Undang Dasar sebelum perubahan yang mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Makanya sebelum perubahan Undang-Undang Dasar, MPR itu memiliki kekuasaan yang luar biasa. Tapi setelah perubahan Undang-Undang Dasar,
MPR itu turun kelas sama kedudukannya dengan lembaga negara yang lain, tapi kemudian di situ dikatakan bahwa semua kedaulatan rakyat itu dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan paham konstitusionalisme tersebut, maka kemudian harus dibentuk sebuah lembaga yang bisa menjadi the guardian of constitution, yang bisa menjadi lembaga pengawal daripada konstitusi itu sendiri. Yang kedua adalah sebagai mekanisme check and balances. Check and balances artinya adalah kekuasaan yang saling mengawasi dan saling mengimbangi. Tidak boleh ada lembaga yang superpower yang tidak bisa diimbangi oleh lembaga negara lain. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa dengan adanya Mahkamah Konstitusi, maka MK bisa mengawasi dan mengimbangi kekuasaan legislatif yang dimiliki oleh Presiden, DPR, dan juga DPD, sehingga undang-undang yang dibentuk oleh ketiga lembaga negara itu bukanlah sebagai produk politik, tapi dia bisa dimurnikan oleh MK sebagai produk hukum. Karena kita tahu seperti disertasinya Mahfud MD, bahwa kualitas daripada sebuah undang-undang itu tergantung daripada konfigurasi politik. Kalau konfigurasi politiknya bagus, maka undang-undang yang dikeluarkannya bagus. Tapi apapun ceritanya bahwa yang namanya undang-undang itu tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan politik. Kenapa? Karena lembaga yang membentuknya adalah lembaga-lembaga politik. Oke? Terus kemudian yang ketiga adalah penyelenggara negara yang bersih. Nah, Anda tahu bahwa satu-satunya syarat yang paling berat di negara ini adalah menjadi hakim MK. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di situ ada kata negarawan. Kalau kita terjemahkan kata negarawan ini maknanya sangat dalam. Bahwa makna negarawan adalah orang-orang yang tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, kelompoknya sendiri, sukunya sendiri, dan lain-lain. Tapi murni dia sudah memikirkan bagaimana kepentingan yang terbaik untuk negara ini. Itulah makna negarawan. Untuk menjadi presiden saja, itu tidak ada syarat harus menjadi seorang negarawan. Nah, oleh karena itulah kemudian, karena untuk menjadi hakim MK tidak sembarangan, maka ini diharapkan bisa untuk mendukung penyelenggaraan negara yang bersih. Diharapkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi termasuk dalam pengujian undang-undang itu bisa mencerminkan penyelenggaraan negara yang bersih. Kemudian yang keempat adalah dalam rangka perlindungan hak asasi manusia. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa kenapa MK bisa dikatakan sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia, karena legal standing atau kedudukan warga negara yang bisa menggugat undang-undang adalah ketika warga negara tersebut merasa bahwa keberadaan undang-undang tersebut bisa mengganggu atau berpotensi mengganggu hak asasi maupun hak konstitusionalnya. Sekarang kita akan lanjut bagaimana pengujian undang-undang itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau kita baca di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi dasar konstitusional pengujian undang-undang, maka di sana dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar yang putusannya bersifat final. Muncul pertanyaan, undang-undang mana saja yang menjadi objek pengujian dari Mahkamah Konstitusi? Nah, untuk menjawab ini, maka kemudian dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 di sana diatur bahwa undang-undang yang bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa perubahan Undang-Undang Dasar itu dimulai dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Artinya di sini kesimpulannya adalah bahwa undang-undang yang bisa diujikan ke Mahkamah Konstitusi hanyalah undang-undang yang dibentuk atau sudah diundangkan sejak tanggal 19 Oktober 1999. Hal ini kemudian memunculkan pro dan kontra. Permasalahan-permasalahan yang bisa muncul dari
pengaturan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ini adalah bagaimana statusnya dengan undang-undang yang dibentuk sebelum 19 Oktober 1999 atau undang-undang yang dibentuk sebelum perubahan Undang-Undang Dasar. Karena kita tahu bahwa undang-undang sejak 1945 sampai tanggal 18 Oktober 1999 itu sangat banyak jumlahnya. Dan itu sangat berpotensi melanggar hak asasi daripada warga negara. Kemudian, kalau misalnya undang-undang yang dibentuk sebelum perubahan Undang-Undang Dasar tidak bisa diujikan ke Mahkamah Konstitusi, maka hal ini akan memunculkan yang namanya diskriminasi hukum. Selain itu juga, karena selain adanya diskriminasi hukum, ini juga bisa dapat memunculkan ketidakpastian hukum. Saya kasih satu contoh. Misalnya, ada Undang-Undang A yang mengatur tentang hak asasi seseorang itu dibentuk sebelum Undang-Undang Dasar 1945, sebelum perubahan. Lalu kemudian ada undang-undang yang mengatur hal yang sama itu dibentuk pada setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Naskahnya sama, pengaturannya sama, tapi kemudian undang-undangnya berbeda. Satu dibentuk sebelum perubahan, satu lagi dibentuk setelah perubahan. Yang satu bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, artinya dia tidak berlaku, tapi di sisi lain masih ada undang-undang yang mengatur hal yang sama tetapi masih tetap berlaku. Ini adalah persoalan-persoalan yang tidak sederhana, makanya kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi diatur bahwa yang menjadi objek pengujian daripada Mahkamah Konstitusi adalah semua undang-undang, baik itu sebelum maupun sesudah perubahan Undang-Undang Dasar. Karena kalau kita baca ulang kembali pasal 24C ayat 1, di sana tidak ada pembatasan. Di sana hanya dikatakan bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Selesai. Tidak ada dikatakan sebelum ataupun sesudah perubahan Undang-Undang Dasar. Itu yang menjadi poin mengapa kemudian semua undang-undang bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana legal standing ataupun hak gugat yang dimiliki oleh subjek hukum ketika akan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, secara sederhana bahwa legal standing ini adalah hak yang dimiliki oleh subjek hukum untuk berperkara di pengadilan. Ini secara umum. Kalau misalnya ini dikaitkan dengan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, berarti legal standing adalah hak yang dimiliki oleh subjek hukum untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi. Untuk memahami lebih sederhana daripada pengertian legal standing ataupun hak gugat ini adalah misalnya begini. Ada permasalahan antara si A dengan si B. Ini adalah permasalahan warisan. Nah, A dan B ini adalah sama-sama ahli waris. Tapi kemudian warisan tersebut dikuasai oleh si A. Maka kemudian si B ingin menggugatnya ke pengadilan. Ternyata si B tidak menggugatnya sampai kepada hari tertentu. Lalu kemudian temannya si B, yaitu si C, melihat bahwa ini kenapa si B tidak mau menggugat harta warisan itu. Maka si C kemudian menggugat harta warisan itu ke pengadilan. Pertanyaannya, apakah hakim ataupun pengadilan bisa menerima gugatan daripada si C? Itu tidak bisa. Kenapa? Karena si C itu tidak memiliki legal standing atau hak untuk menggugat. Karena yang pertama, dia tidak ada sangkut pautnya dengan harta warisan. Kemudian yang kedua, ketika misalnya seandainya hakim mengabulkan gugatan daripada si C, itu tidak berimplikasi terhadap si C. Karena memang kalau misalnya warisan itu bisa digugat oleh si C, itu akan jatuh kepada si B, bukan si C. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang bisa menjadi
pemohon ataupun penggugat ataupun penguji undang-undang terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi adalah subjek hukum yang hak konstitusional ataupun hak asasinya berpotensi dilanggar dengan berlakunya sebuah undang-undang. Jadi kalau potensi itu tidak ada, maka tidak mungkin dia bisa memiliki legal standing untuk menguji undang-undang. Ya, apa contohnya? Contohnya begini. Seandainya ada suatu peraturan yang membatasi hak saya untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Nah, ternyata saya tidak setuju dengan pembatasan itu. Karena menurut saya itu sesuatu hal yang inkonstitusional. Misalnya, karena saya adalah suku X, maka saya tidak bisa menjadi calon anggota legislatif. Itu saya gugat ke Mahkamah Konstitusi. Apakah misalnya saya memiliki legal standing? Ya, karena saya sedang mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif. Artinya ada potensi hak saya itu dilanggar oleh keberadaan undang-undang tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji lebih dalam siapa-siapa saja yang memiliki legal standing untuk menguji undang-undang. Kalau tadi kan kita katakan bahwa yang memiliki legal standing itu adalah subjek hukum yang berpotensi hak konstitusional ataupun hak asasinya dilanggar oleh berlakunya sebuah undang-undang. Pertanyaannya, subjek hukum itu siapa? Yang pertama, yang bisa menjadi penguji ataupun pemohon di dalam pengujian undang-undang adalah perorangan warga negara Indonesia. Jadi ini warga negara. Terus kemudian yang kedua adalah kesatuan masyarakat hukum adat. Ini ada syarat-syaratnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam undang-undang. Terus kemudian yang ketiga adalah badan hukum publik atau privat, dan yang keempat adalah lembaga negara. Jadi ternyata lembaga negara juga bisa memiliki legal standing di dalam menguji undang-undang. Hal ini bisa terjadi kalau misalnya keberadaan undang-undang itu menurut lembaga negara yang bersangkutan berpotensi untuk melanggar hak konstitusional daripada lembaga negara yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, kita akan melihat bahwa bentuk-bentuk pengujian daripada undang-undang di Mahkamah Konstitusi itu secara sederhana atau secara umum bisa dibagi atas dua bagian. Yang pertama ada namanya pengujian undang-undang secara formil, dan yang kedua adalah pengujian undang-undang secara material. Apa itu pengujian undang-undang secara formil? Yaitu pengujian undang-undang dari aspek proses pembentukannya. Dalam pengujian formil ini, apa sih yang menjadi acuan daripada Mahkamah Konstitusi? Acuannya tentu adalah apa yang ada di dalam pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana dikatakan bahwa mengenai tata cara atau proses pembentukan undang-undang itu diatur di dalam undang-undang tersendiri. Nah, saat ini maka yang menjadi acuan di dalam pengujian formil adalah apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam pengujian formil, yang diuji itu tadi adalah bagaimana soal prosedural di dalam pembentukan undang-undang tersebut. Misalnya, yang pertama, apakah undang-undang tersebut dibentuk oleh lembaga yang berwenang? Kita sudah melihat bahwa lembaga yang berwenang untuk membentuk undang-undang adalah Presiden bersama dengan DPR, dan dalam tahap tertentu ada DPD. Nah, kalau misalnya ternyata Komisi Yudisial atau lembaga negara yang lain ikut di dalam pembahasan ataupun pembentukan itu, maka tentu undang-undang tersebut sudah tidak sah secara formil. Ya, itu dari segi lembaga yang membentuk. Terus kemudian yang kedua adalah dari segi prosesnya. Kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sudah diatur secara jelas bagaimana proses pembentukan undang-undang, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, lalu kemudian berakhir di dalam pengundangan. Nah,
Kalau misalnya ada proses-proses yang tidak dilalui secara sempurna di dalam alur ini, maka kemudian itu bisa juga dikatakan tidak sah secara formil. Misalnya, di dalam penyusunan ataupun di dalam perencanaan itu tidak melibatkan partisipasi publik, ya, itu juga bisa bermasalah. Atau misalnya di dalam pembentukan undang-undang itu tidak ada naskah akademiknya, padahal kan sudah diatur bahwa setiap undang-undang itu memiliki naskah akademik, kecuali misalnya untuk undang-undang APBN ataupun undang-undang ratifikasi perjanjian internasional. Kalau misalnya tidak ada naskah akademiknya, maka kemudian undang-undang itu bisa dibatalkan dengan alasan tidak sah secara formil. Itu ya. Terus kemudian pengujian yang kedua adalah pengujian secara material. Kalau dikatakan pengujian secara material adalah pengujian terkait kemungkinan pertentangan antara suatu norma dengan norma yang lebih tinggi atau menyangkut kekhususan suatu norma dibanding dengan norma-norma yang bersifat umum. Nah, secara sederhananya bahwa pengujian secara material ini adalah melihat bahwa materi daripada undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan norma yang ada di dalam undang-undang dasar. Jadi, misalnya seperti kasus yang saya buat tadi ketika saya mau mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, tapi ternyata menjadi terhalang karena adanya sebuah undang-undang yang membatasi saya untuk menjadi seorang calon anggota legislatif, maka saya akan melihat kira-kira di undang-undang dasar norma yang mana yang bisa berpotensi dilanggar oleh undang-undang tersebut. Tentu kalau berbicara mengenai hak untuk mencalonkan ataupun hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, kita bisa masuk ke dalam pasal-pasal yang mengatur hak konstitusional maupun hak asasi manusia. Misalnya, di dalam pasal 27 diatur bahwa setiap orang memiliki kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Saya rasa demikian teman-teman, itulah penjelasan saya terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi di dalam pengujian undang-undang. Semoga video ini bermanfaat bagi kita dan salam sehat. Terima kasih.